Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 23 September tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Amsal. Semua sabda Tuhan adalah murni. Tuhan itu perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi sabdanya, supaya engkau tidak ditegur olehnya dan dianggap pendusta. Dua hal yang kumohon kepadamu, janganlah itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah aku kau beri kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan sampai kalau aku kenyang, lalu menyangkalmu dan berkata, "Siapa Tuhan itu?" Atau kalau aku miskin, lalu mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa, sambil memberitakan Injil, serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Menikmati Anugerah Bagian Kita. Ada seekor anjing berlari-lari membawa tulang dari tong sampah. Ketika melewati jembatan, ia menunduk dan melihat bayangan dirinya terpantul dari air sungai. Ia mengira ada anjing lain membawa tulang yang lebih besar dari apa yang dibawanya. Tanpa berpikir panjang, anjing tersebut menjatuhkan tulang yang dibawanya dan langsung melompat ke air. Anjing itu akhirnya harus bersusah payah berenang ke tepian. Ketika sampai di tepi, ia hanya bisa berdiri termenung dan sedih karena tulang yang dibawanya tadi sudah hilang. Saudara-saudari terkasih, dongeng tersebut menggambarkan sikap tidak berpuas diri yang berkembang menjadi keserakahan. Dalam bacaan pertama kita hari ini, pengamsal meminta kepada Tuhan agar ia terhindar dari sikap keserakahan itu. Pengamsal memohon 2 hal kepada Tuhan. Yang pertama, agar Tuhan menjauhkannya dari kecurangan dan kebohongan. Dan yang kedua, pengamsal memohon kepada Tuhan agar Tuhan tidak memberinya kemiskinan atau kekayaan.
Inti dari permohonan pengamsal ini adalah ia memohon agar Tuhan memberikan apa yang memang menjadi bagiannya. Pemohon pengamsal ini menunjukkan kepercayaannya bahwa Tuhan sudah menyiapkan berkat khusus baginya. Saudara-saudari terkasih, senada dengan bacaan Injil kita pada hari ini, Tuhan Yesus memanggil dan memerintahkan ke-12 murid-Nya untuk pergi menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan banyak orang. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus berkata, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju." Yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah mereka akan menerima apa yang pantas untuk mereka terima ketika dalam perjalanan dalam mewartakan Injil-Nya. Menyadari bahwa kita memiliki apa yang menjadi bagian kita sendiri akan menghindarkan kita dari keserakahan atau mengingini milik orang lain. Keserakahan berpotensi membuat kita kehilangan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Keserakahan akan membuat jiwa kita dirundung oleh kekecewaan dan kekhawatiran. Karena itu, belajar dari Injil dan bacaan pertama hari ini, baiklah kita selalu bersyukur dan menikmati apa yang menjadi bagian kita. Karena dalam pemeliharaannya, Tuhan tidak akan membuat kita mengalami kekurangan. Dalam penjagaannya, kita akan mengalami kepuasan dan kecukupan yang sesungguhnya. Saudara-saudari terkasih, mungkin saja kita bisa salah paham dengan bacaan pertama dan Injil hari ini yang berkata, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dari kutipan bacaan pertama dan Injil hari ini tersebut, seakan-akan kita diperintahkan untuk semata-mata hanya percaya pada perlindungan dan pertolongan Tuhan, tanpa usaha dan upaya dari kita. Akal sehat kita pasti mengatakan, tanpa perlengkapan persenjataan yang memadai, kita pasti kalah dalam peperangan. Ataupun, jika kita mengadakan perjalanan berhari-hari tanpa perbekalan, mustahil kita akan bertahan dan sampai di tempat tujuan. Tidak mungkin kita berandai, nanti Tuhan menyediakan segala-galanya. Inilah yang disebut iman tanpa hikmat. Saudara-saudari terkasih, pernyataan Amsal maupun Injil hari ini tidak bermaksud bahwa kita sebagai manusia tidak perlu berupaya dan berusaha. 2 kutipan dalam bacaan pertama dan Injil hari ini sesungguhnya mengajak kita untuk tetap mawas diri dan mengingatkan kita untuk tidak jatuh pada kecenderungan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Hendaknya dalam situasi apapun hidup ini, kita tetap mengandalkan Tuhan. Dengan hikmat yang diberikan Tuhan, kita dapat menyikapi setiap kondisi kehidupan kita. Kita percaya akan apa yang menjadi anugerah yang diberikan Tuhan menjadi bagian kita.
Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Padre Pio. Santo Padre Pio menjalani anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya semasa hidupnya. Ia lahir pada tanggal 25 Mei 1887 di Italia Selatan dari keluarga petani. Sejak kecil, ia memiliki anugerah penglihatan-penglihatan surgawi, juga mengalami penindasan dari setan. Saat ia berumur 16 tahun, atas dorongan Roh Kudus, ia masuk novisiat biarawan dan menerima jubah Fransiskan. Karena kesehatannya yang buruk, setelah ia ditabiskan sebagai imam pada 10 Agustus 1910 di Katedral Benevento, ia harus tinggal kembali bersama keluarganya. Setelah sekian lama bergulat dengan penyakitnya, Padre Pio diutus ke rumah biara San Giovanni Rotondo. Pada tahun 1918, ketika ia berdoa di depan salib di kapel tua, ia kemudian diberikan stigmata yang terus terbuka dan mencucurkan darah selama 50 tahun. Padre Pio merupakan imam pertama yang menerima stigmata Kristus. Kejadian tersebut membuat para superiornya berusaha untuk merahasiakan hal tersebut. Akan tetapi, berita terus menyebar dan ribuan orang datang ke biara terpencil itu. Setiap harinya, Santo Padre Pio tidur tak lebih dari 2 jam guna untuk mempersiapkan misa kudus, menghabiskan sebagian besar hari dengan berdoa dan melayani sakramen pengakuan dosa. Selama 50 tahun imamatnya, Padre Pio menjalin persatuan akrab mesra dengan Tuhan melalui Ekaristi Kudus. Ia tulus menganggap dirinya sebagai tidak berguna, tidak layak menerima anugerah-anugerah Tuhan, penuh kelemahan dan cacat celah. Walau demikian, ia diberkati dengan karunia-karunia ilahi. Ia meninggal dunia dalam usia 81 tahun pada tanggal 23 September 1968. Setelah meninggal, kamarnya dipenuhi bau harum semerbak selama beberapa saat lamanya. Bau harum yang memancar dari luka-lukanya selama 50 tahun penderitaannya. Stigmata itu tak lagi tampak, tak terlihat sama sekali adanya darah ataupun tanda-tanda bekas luka. Padre Pio dinyatakan sebagai venerabilis pada tanggal 18 September 1997 oleh Paus Yohanes Paulus II dan dikanonisasi pada tanggal 16 Juni tahun 2002. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang Kau anugerahkan kepadaku. Ajarlah aku untuk selalu bersyukur atas bagian yang Engkau karuniakan itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.